Hai semuanya, Tajahal. Oke, kita akan melanjutkan materi video sebelumnya ya. Video sebelumnya kita ada membahas tentang Tijuke, pelajaran ke-9, Ichang Yumao Chosai, sebuah pertandingan bulu tangkis ya. Tetapi bagian pertama yang tentang kosakata. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian keduanya ya, yaitu Ichang Yumao Chosai, TR ya, bagian kedua. Di sini ada kata keduanya ya. Oke, sekarang kita akan langsung mulai masuk ke bacaannya ya. Di sini saya akan membantu membacakan terlebih dahulu bacaannya, kemudian ada soal pertanyaannya, kemudian arti dari pertanyaannya. Nanti di rumah kalian boleh coba menerjemahkan sisa dari kosakata yang belum saya terjemahkan. Nanti di sini saya pilih beberapa kosakata yang mungkin agak sulit kalian temukan di video-video sebelumnya, mungkin nanti saya kasih tahu apa artinya berikut nama-nama orangnya mungkin ya. Nah, sisanya itu nanti kalian boleh pelan-pelan cari di rumah ya. Kalau misalnya lupa, kalau masih ingat ya langsung diterjemahkan aja pun bisa ya. Oke, nah di sini saya akan membantu membacakan terlebih dahulu ya. Ini bacaannya. Oke, sebentar ya. Kita full screen-kan dulu. Oke, ini kewen ya. Kewen ini artinya adalah bacaan karangan gitu ya. Bacaan karangan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Bentar saya buka pointernya dulu. 今天我们学校举办了一场羽毛球赛。今天我们学校举办了一场羽毛球赛。今天我们学校举办了一场羽毛球赛。Oke, lanjut ya. 这次的比赛有很多学校都有来报名参加。这次的比赛有很多学校都有来报名参加。这次的比赛有很多学校都有来报名参加。Oke, lanjut ya. 我们班上的阿明和杰克也被选上成为这次代表我们学校的选手。我们班上的阿明和杰克也被选上成为这次代表我们学校的选手。Oke, sekali lagi ya. 我们班上的阿明和杰克也被选上成为这次代表我们学校的选手。经过一连串激烈的比赛，经过一连串激烈的比赛，经过一连串激烈的比赛，阿明和杰克成功的打入决赛。阿明和杰克成功的打入决赛。阿明和杰克成功的打入决赛。Oke, lanjut ya. 决赛当天，我们班上的同学全部都去帮他们加油打气。决赛当天，我们班上的同学全部都去帮他们加油打气。决赛当天，我们班上的同学全部都去帮他们加油打气。Oke, kita lihat artinya sama-sama dulu ya. Saya terjemahkan sebagian dan mungkin ada beberapa kosakata yang perlu penjelasannya. Nanti saya jelaskan dulu. Kita jelaskan satu slide ini dulu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. 今天 ini saya yakin kalian sudah tahu artinya ya. Di video yang kita belajar tentang hari, tanggal, dan jam ya di bahasa Mandarin 1 sudah ada. Kemarin kita ada belajar 今天, 明天, 后天, 昨天, 前天. Nah, itu ya. Jadi bisa kalian temukan di sana. Woman ini juga sudah tahu apa artinya, tidak saya ulang lagi ya. 学校 ini juga sudah pernah kita pelajari kemarin ya. Ada kita belajar 学校, kemudian kita ada belajar 学生. 学生 itu murid, 大学生 itu mahasiswa, 老师 itu guru, 图书馆 itu perpustakaan. Nah, di video-video sebelumnya sudah ada. Jadi kata 学校 ini tidak saya terjemahkan lagi. Oke, 举办 ini 举办 artinya menyelenggarakan ya, menyelenggarakan, melaksanakan. Le ini artinya sudah sudah melaksanakan, sudah menyelenggarakan. 一场羽毛球赛 ini adalah judul dari bab 9 kita. Ini dia judulnya ya. Sebentar, bisa keluar. Bentar ya, agak loading mungkin. Oke, ini dia. Nah, nampak di sini? Nah, ini dia ya, 一场羽毛球赛. Ini dia kan judul pelajaran ke-9 kita. Jadi di sini 一场羽毛球赛 artinya sebuah pertandingan
bulu tangkis. Ichang itu artinya i itu satu, chang itu babak, seri. Di sini sebuah lah ichang ya. Wimau Chusai pertandingan bulu tangkis, jadi sebuah pertandingan bulu tangkis. Oke, depannya artinya nanti kalian terjemahkan sendiri. Oke, kita lanjut berikutnya di baris yang kedua ya. Ce ce, ce artinya ini, ce itu kali. Jadi itu artinya satu kali, dua kali itu liang ce, ya kan? Tiga kali san ce, ya. Jadi ce ce artinya kali ini, ya. Kali ini ce ce. Kalau kali sebelumnya kemarin pernah kita jelaskan ya di bahasa Mandarin 1 kita ada menggunakan kata sang dengan sia kan gitu kan. Kalau sang itu artinya sebelumnya, atas, yang lalu, yang sudah lewat. Nah, ya kan, bentar ya. Kita besarkan dulu ini. Oke, hari itu kita pernah belajar kata ini. Ya. Ya, loading dulu sebentar. Ini sudah lagi sharing kan? Oke, ya, udah ada share screen ya. Oke, kita lanjut ya. Sang. Bentar ya, dia agak macet sedikit. Oke, ini share screen-nya masih share ya kan? Oke, masih share screen ya. Ada kata ini, sang dengan sia. Kok sudah diketik ya? Oh, agak lama munculnya. Oke, sang dengan sia ya. Ini kenapa kedip-kedipnya? Oke, harusnya nggak ada masalah. Coba dilihat dulu sebentar ya. Kok asik kedip-kedip zoom-nya? Seharusnya tidak ada apa-apa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang di sini ini bacanya adalah sang. Ya. Oke, yang ini dia bacanya adalah sia. Sang itu dia artinya apa? Sang itu artinya adalah sebelumnya, atas, yang lalu. Oke, ini lawan kata ya sebelumnya. Ini lawan kata ya. Oke, jadi sia itu lawan katanya, berarti sia itu artinya adalah next atau sesudahnya. Kita buat next saja ya, lebih singkat ya. Next, kemudian ke bawah, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya. Waktu kita belajar tentang hari, tanggal, dan bulan, kita pernah belajar, kita mengatakan sang ke singci. Singci itu artinya adalah minggu. Sang ke singci artinya minggu yang lalu, minggu yang sebelumnya. Nah, ya kan? Kalau minggu depan, bahasa Mandarinnya apa? Xia ke singci. Minggu yang berikutnya. Nah, ini bisa juga misalnya memanggil urutan. Xia ke, next. Satu orang yang berikutnya, gitu ya kan? Sang ike, satu orang sebelumnya, ya. Atau bisa juga untuk naik dan turun. Misalnya sang lai, lai itu datang kan? Sang lai naik ke atas, ya kan? Xia lai turun ke bawah. Nah, ya, jadi ini sang dengan xia ini adalah lawan kata, ya. Nah, jadi kalau kita tambah dengan kata ci, ci itu artinya adalah kali, ya. Kita ganti dulu, ci. Oke, ci ya, ci ini artinya adalah kali, ya. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang sang ci, berarti artinya kali yang sebelumnya, ya. Xia ci kali sesudahnya atau lain kali, gitu ya. Jadi kalau ce artinya ini, kita kembali ke sini ya. Ce artinya ini. Nah, ce artinya ini kan. Jadi ini kali, berarti ya kali ini, itu dia maksudnya ya, kali ini. Kita full screen kan dulu ya. Mana dia? Kenapa dia nggak mau? F5 coba ya. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Oke, nah jadi ce artinya ini, ce itu kali, kali ini ya, ce ya. Kalau sang ce berarti artinya yang kali sebelumnya. Xia ce lain kali. Misalnya saya nanya, sang ce ni wei sheme meyou lai? Kenapa waktu itu kali sebelumnya itu kamu nggak datang? Gitu ya kan? Misalnya kamu jawab, wo hen mang, ya kan? Saya sangat sibuk. Jadi saya bilang, ce ce ni yao lai. Kali ini kamu harus datang ya.
Terus kamu bilang, ayah, pusing, wo hayu gongzuo, saya masih ada pekerjaan. Jadi saya bilang, hao ba, xiazi ba, artinya lain kali lah, oke lah, lain kali lah. Jadi urutannya kalau past tense-nya berarti sangzi, kalau di present tense-nya ini kan, kali ini kan, berarti zezi. Kalau future tense-nya nanti untuk yang kedepannya itu boleh menggunakan xiazi. Ya, nah, jadi ini dia kata ce artinya ini sekali kali ini ya. 这次的比赛, pisai itu pertandingan, dia kepanjangan dari ini ya kan. Sai dengan pisai itu sama pertandingan, itu ada di kosakata kita di video yang sebelumnya ya. Jadi 这次的比赛, pertandingan kali ini, yo, ini lawan katanya sering kalian jawab kan, asal saya tanya, "有问题吗?" Punya pertanyaan kah? Kan kalian jawabnya meyo. Meyo itu lawan kata dari yo. Ya, oke, apalah artinya ya. Han juga sudah tahu, Tuo juga sudah tahu, Xuexiao ini sama ya, sudah tahu ya. Tau ini semuanya di bahasa Mandarin satu juga sudah dipelajari. Beda kan tau dengan tuo ya. Ini beda ini. Satu hanzinya berbeda, bacanya pun berbeda. Satu DUO, satu DOU ya. Jangan salah paham ya. Oke. Yo ini sama ya dengan ini lai datang. Pao Ming itu mendaftar. Chanjia berpartisipasi. Oke. Jadi ini kali punya pertandingan bla 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 bla, ya kan? Mendaftar berpartisipasi. Oke, silakan kalian carilah ya, nanti dilengkapi ya. Oke, lanjut baris yang ketiga. 我们班上的阿明和杰克，阿明和杰克，阿明ini nama orang, 杰克 juga nama orang, Amin 和杰克, Amin dan Jack ya. 我们班上的 di kelas kami. Pan ini artinya adalah kelas ya, di dalam kelas kami ya. Amin dan Jack dari kelas kami, itu dia artinya ya. 我们班上的阿明和杰克, Amin dan Jack dari kelas kami, 也被选上 juga terpilih katanya, juga terpilih, 成为 menjadi, 这次 ini di sini ada, tadi sudah dijelaskan ya. Taipiao artinya mewakili ya. 我们学校 ini juga sudah ada di sini kata-katanya, 学校 ada, 我们学校 di sini ada ya. Jadi tidak saya ulang lagi. Kemudian 选手 itu ada di kosakata yang di depan ya. Oke, 经过 artinya melewati. Ilian Chuan di depan juga sudah ada kosakatanya serangkaian ya. Melewati serangkaian, Cile ini artinya adalah ekstrim, sangat seru, menegangkan. Itu artinya Cile. Bisa itu artinya adalah pertandingan ya. Setelah melewati serangkaian pertandingan yang sangat menegangkan, yang sangat seru, gitu ya, sangat seru, sangat menegangkan ya. Melewati serangkaian pertandingan yang menegangkan, Amin 和杰克, Amin dan Jack ya, 成功的打入决赛 ya. 成功 di sini atas sudah ada nggak? Oh, belum dijelaskan ya. 成功 itu artinya berhasil ya. 打入决赛, 决赛 ini pertandingan final, ta itu pukul, ru ini masuk. 打入决赛, memukul sampai masuk ke final. Nah, inilah kata ru yang waktu bahasa Mandarin 1 kalian masih ingat nggak? Waktu kalian belajar menulis angka, saya bilang angka 8 itu atasnya jangan dilengket ya. Nah, kadang nanti kalau dilengket, kamu nulisnya kayak lambda gitu ya, simbol lambda gitu. Nah, itu bahasa Mandarinnya itu bacanya ru, artinya masuk. Jadi artinya bisa berbeda ya. 成功的打入决赛, berhasil memukul. Dia setelah melewati serangkaian pertandingan yang menegangkan, Amin dan Jack berhasil memukul masuk ke final. Ya, berarti artinya berhasil lolos ke pertandingan final, ke babak final ya, berhasil lolos ke babak final. Nah, di sini ada kata te ya. Kemarin mungkin ada yang bingung ya, maksud kenapa tulisan te-nya itu kok beda ya dengan biasanya. Waktu kita belajar papa te papa, mama te papa, papa te mama gitu kan, yang hubungan keluarga dulu ya. Jadi te di sini ada 3 ya, tulisannya yang sering kalian lihat ya. Te itu terbagi agak sulit ya saya mengetik pakai satu tangan karena satu lagi saya lagi memegang speaker. Nah, ya, oke, kita agak pelan sedikit ya. Oke, yang pertama yang sering kita lihat ini dia. Oke.
Te yang ini artinya adalah kepunyaan atau milik, ya kan? 我的爸爸, papa saya, 我的妈妈, mama saya, 我的弟弟, adik laki-laki saya, 我的妹妹, adik perempuan saya. Te yang kedua sering kalian lihat seperti ini, ya. Te ini bisa artinya adalah mendapatkan, nah, ya, bisa artinya mendapatkan, mendapatkan. Bisa juga artinya adalah dengan, ya. Oke. Kemudian ya, te yang ketiga. Oke, begini. Oke, ini artinya adalah dengan, ya. Oke, bedanya ini sama-sama artinya dengan apa? Yang nomor 2 dengan nomor 3. Bedanya seperti begini, contoh kalimatnya ya. Tertawa dengan gembira. Bahasa Mandarinnya kai xin de xiao. Bisa satu lagi, xiao de. Kai xin. Nah, ini dua-dua artinya sama ya. Tingginya lupa. Bentar ya. Ganti dulu. Kai xin de xiao. Berikutnya. Xiao de. Kai xin. Nah, jadi di sini sama-sama kita lihat ya, ini bahasa Indonesianya artinya sama. Kaisin artinya senang gembira. Te itu kita pending dulu ya. Xiao itu tertawa. Tertawa dengan gembira, ya kan? Xiao de hen kaisin. Xiao itu tertawa, hen kaisin sangat gembira. Sama aja sih, bahasa Indonesianya sama. Bedanya adalah letaknya. Kalau dia di depan kata kerjanya kayak ini tertawa kan, ini kata kerjanya ya kan. Kalau dia di depan kata kerjanya dia menggunakan te yang ini, yang ketiga. Kalau dia letaknya di belakang kata kerjanya dia menggunakan tertawa yang ke nomor 2. Bedanya cuma di sana aja. Jadi kalau kamu mau pakai kata kerja duluan berarti xiao de hen kaisin. Kalau kamu mau kata kerjanya taruhnya di belakang berarti kaisin de xiao atau hen kaisin de xiao, di depannya kita samakan aja ya. Nanti kalian bilang, ih depannya kan nggak ada kata hennya, ya kan? Sama aja sih sebetulnya. Hen kaisin de xiao pun boleh ya. Kita samain aja ya, biar nggak bingung. Hen kaisin de xiao. Oke, ini nampak. Ini kita besarkan sedikit ya. Oke. Oh, nggak muat. Ya, baik ya. Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Artinya sebetulnya sama, hen itu sangat ya. Kaisin itu gembira, te itu di sini dengan ya kan. Xiao itu tertawa. Dengan sangat gembira tertawa. Tertawa dengan sangat gembira. Sebetulnya kan sama aja ya. Jadi di sini bedanya cuma di sini ya. Kalau dia di depan kata kerjanya pakai te yang ketiga, kalau dia di belakang kata kerjanya pakai te yang kedua. Itu saja bedanya ya. Nah, dulu ya, kalau sekarang kan kita bacanya pakai ini te ya. Ini bacaan sekarang. Kalau zaman-zaman dulu, mungkin kalian dengar lagu ya, atau lagu-lagu yang jadul yang zaman dulu. Dia tulisan ininya te-nya ini dia bacanya ti. Karena ini tulisan ini juga dibaca ti sih, ketika dia menunjukkan tanah. Ti, tuti te ti. Ya, tuti te ti. Tanah, bumi tempat kita berpijak. Tuti. Ini dia tulisannya. Jadi tulisan ini ada dua nada bacanya. Satu dibaca te, satu dibaca ti. Jadi kalau misalnya kamu dengar lagu zaman dulu, misalnya apa ya? Ni ni te lian, wajah kamu gitu misalnya.
月亮代表我的心, kan gitu kan. Bulan mewakili hati saya, 我的心. Tapi kalau kamu dengar lagunya, dia menyebutnya pakai ti. 我的心 gitu. Ketika dia nyanyiin gitu. Nah, jadi karena ini dia ada dua nada bacanya ya. Nah, dia ada dua nada bacanya, ada dibaca te, ada dibaca ti. Tetapi sekarang nggak ada lagi sih bilangnya 我的心, nggak ada gitu. Itu cuma untuk kayak lagu-lagu zaman dulu lah, dulu kesannya supaya lebih puitis gitu, jadi mereka membacanya pakai nada ti, tetapi sebetulnya pengucapannya yang tepat sekarang semua sudah menggunakan kata te, ya. Jadi jangan nanti mana tahu kamu karaoke atau apa kan. Kalau saya itu kan tulisannya te kan bacanya, kenapa orang itu bacanya ti? Nah, ya kan. Itu karena zaman dulu mereka membacanya pakai nada ti gitu supaya kesannya lebih puitis gitu kan. Nah, tetapi dalam bahasa Mandarin yang sekarang semua sudah dibaca te ya. Tiga-tiga ini dibacanya te, bukan ti lagi. Dia ini tulisannya nomor 3 ini hanya dibaca ti ketika dia menunjukkan tanah, bumi. Tuti de ti. Nah, itu baru dibaca ti. Kalau mau menunjukkan dengan, itu tetap menggunakan kata te ya, dibacanya te. Oke, itu kira-kira penjelasannya. Baik, kita lanjut lagi berikutnya sampai tadi 成功的, ya kan? 成功的打入决赛 dengan berhasil masuk ke babak final ya. Ini oke, kita tekan F5 sajalah ya. Tidak bisa muncul itunya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, 成功的打入决赛 dengan berhasil masuk ke babak final. Sampai di sini ya. Jadi katanya setelah melewati serangkaian pertandingan yang menegangkan, Amin dan Jack berhasil lolos ke babak final. Oke, 决赛当天, 决赛 babak final ya, 当天 di hari tersebut. Tangtiannya, tang ini artinya adalah ketika saat ya, di hari saat itu. Pada saat itu artinya tangtiannya. Di hari pertandingan final, hari H ya, di hari H ketika babak final ya, 我们班上的同学 ini sama ya dengan ini baris yang ketiga ini. 我们班上的同学 itu teman sekolah. 我们班上的同学 teman sekolah dari kelas kami. Ya, 我们班上的同学 teman sekolah dari kelas kami. 全部 semuanya. Ya, 全部 itu semuanya. Atau ini juga artinya keseluruhannya semuanya ya. Seluruh dari teman sekolah di kelas kami gitu ya. Seluruh kalau ada kata tambah to kan berarti dia menjamin keseluruhannya ya masing-masing, tidak ada yang terlewatkan dan gitu ya. Jadi seluruh teman sekolah dari kelas kami pergi pang membantu taman mereka, Cayo memberikan semangat tambah minyak di sini kan, Cayo yang cerita kemarin ya, Taci itu juga memberikan support dukungan gitu ya, Cayo Taci. Jadi katanya seluruh teman sekolah dari kelas kami semuanya pergi ke sana membantu mereka memberikan semangat supaya mereka lebih semangat mengikuti pertandingan ya, Cayo Taci. Oke, lanjut berikutnya. Di sini slide yang kedua saya bantu bacakan terlebih dahulu ya. Oke, yang ini perlu kita ulang sedikit lagi enggak ya? Beberapa kosakatanya ya. Bla 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 ya kan, menyelenggarakan sebuah pertandingan bulu tangkis ya. Terus apalagi bla 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 mendaftar kemudian berpartisipasi. Oke. Amin dan Jack dari kelas kami juga terpilih sebagai wakil ya. Wakil yang mewakili siapa gitu kan. Oke. Kemudian setelah melewati serangkaian pertandingan yang sangat menegangkan, Amin dan Jack berhasil masuk ke final ya. Pada hari pertandingan final gitu ya. Pada hari pertandingan final, seluruh teman sekolah dari kelas kami semuanya pergi ke sana untuk membantu memberikan semangat kepada mereka. Oke, itu kira-kira artinya ya. Sudah bisa ditebak ya. Walaupun tidak saya bantu untuk terjemahkan semuanya. Oke, slide yang kedua sekarang ya. 整个体育馆挤满了人，整个体育馆挤满了人，整个体育馆挤满了人。整个 ini di bacaan yang sebelumnya, yang full, yang mereview kembali, yang mengulang bab 8, video bab 8 itu ada ya. Kemarin kita belajar yang Imlek ya kan, yang Imlek Fair itu ya kan, katanya 整个街道 ya kan.
Jietao itu jalan. Nah, Zhengge itu apa? Cari di sana kosakatanya ya. Tiyuquan itu artinya adalah gedung olahraga. Ya, Tiyuquan gedung olahraga. Ji ini juga ada di sana di video yang bab 8 itu. Ya, man ini artinya penuh. Le itu sudah, dan itu orang. Oke. Seluruh keseluruhan ya, Zhengge itu artinya keseluruhan ya. Seluruh gedung olahraga itu katanya semua bagian dari gedung olahraga itu bla 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 penuh orang. Apalagi artinya ya. Oke, lanjut berikutnya. Kan qiu sai de guanzhong ge ge dou hen xingfen ya. Kan qiu sai de guanzhong ge ge dou hen xingfen. Kan qiu sai de guanzhong ge ge dou hen xingfen. Oke. Ini sudah ada di depan, tidak saya ulang lagi. Guancong ini artinya penonton, pemirsa, ya penonton, ya. Ke artinya tiap-tiap. Ke artinya satu kan. Jadi di sini tiap-tiap, ke artinya tiap-tiap. Tiap-tiap penonton, tiap-tiap pemirsa, tiap-tiap penonton, ya. Tau semuanya, hen itu sangat, singfen ini antusias. Singfen ini antusias ya. 不停的为场上的选手们加油鼓励，不停的不 tidak ting berhenti te ini tadi ya kan dengan tidak berhenti dengan tanpa hentinya dengan non-stop artinya 不停的 ya non-stop 为 itu demi 场上 场 ini lapangan kan sang ini tadi ada kosakatanya kita belajar yang lawan kata tadi ya sang artinya atas jadi 场上 di atas lapangan di atas lapangan ke itu punya, 选手 itu peserta atlet ya. Kalau ditambah men di belakang artinya jamak para atlet, para peserta ya. Jadi katanya dengan tidak berhenti ya, dengan non-stop ya. Demi para atlet yang di atas lapangan itu ngapain? Jiayou guli. Jiayou memberikan support semangat ya, guli juga memberikan applause tepuk tangan gitu ya. Semangat dukungan ya. Jadi dibilangnya para penonton itu kan di sini kan kuancung penonton ke masing-masing atau tiap-tiap semuanya sangat antusias dengan tanpa berhenti memberikan semangat dan aplaus dukungan kepada para atlet yang di atas lapangan yang berada di dalam lapangan lah kalau kita bilang bahasa Indonesianya kan kalau bahasa Mandarinnya nggak bilang di dalam dia pakai kata sang. Kenapa? Karena atletnya kan memang memijak di atas lapangannya itu. Kalau dibilang di dalam pakai li, itu misalnya contoh, canting li, di dalam restoran. Karena kita kan di dalam, masuk ke dalam restorannya, di dalam restorannya. Tapi kalau chang ini kan lapangan, dia kan kita bukan masuk ke dalam tanah lapangannya kan, tetapi kan berpijak di atas lapangannya para atletnya. Maka dia pakai kata sang, chang sang, ya, nggak dibilang changli gitu, enggak, tapi dibilang chang sang karena mereka berpijak di atas lapangannya itu. Nah, jadi agak beda ya bahasa Mandarin. Kalau dia berpijak di atasnya pakai kata sang. Tapi kalau misalnya dalam ruang lingkup satu tempat kita masuk ke dalamnya, misalnya canting di dalam restoran, Tushu Kuanli di dalam perpustakaan berarti kan kita jalan masuk ke dalam gedung perpustakaan itu, ke dalam restoran itu, Xuexiaoli di dalam sekolah gitu. Itu pakai li, itu di dalam ya. Jadi itu bedanya. Oke, lanjut berikutnya. Bisai jinsing de hen jilie. Bisai, udah tahu lah artinya apa ya? Jinsing artinya berlangsung. Te dengan. Nah, nampak di sini bedanya? Ya, ini tadi te yang saya bilang te yang nomor 2, ini te yang nomor 3 gitu ya kan bedanya di sini ya. Bisa jinxing de hen jilie ya, hen jilie. Hen jilie hen sangat jilie itu menegangkan, seru, membuat jantung berdebar-debar. Itu jilie ya, sangat sangat gimana ya? Sangat sengit gitu itu cilik ya bisa jinxing de hen cilik pertandingan berlangsung dengan sangat seru sangat sengit sangat menegangkan gitu ya oke lanjut ya liang tui tui ini grup atau regu ya liang tui dua grup dua regu ya te punya shili kekuatan power gitu ya di video yang sebelumnya ada kita bahas ini kata shili ya 两队的实力非常接近呀，两队的实力非常接近，两队的实力非常接近。Kekuatan dari kedua regu itu 非常 luar biasa, 接近 itu dekat,
Jadi imbang artinya kekuatan dari kedua tim tersebut sangat berimbang ya, sangat berimbang. Jadi sangat dekat kekuatan mereka, tidak beda jauh ya, itu artinya ya. 直到比赛结束的时候，直到比赛结束的时候，直到比赛结束的时候. Apa artinya? 直到 itu sampai, 比赛 itu pertandingan, 结束 itu berakhir, te itu punya, 时候 itu saat. Saat pertandingan berakhir ya, hingga saat pertandingan berakhir sampai saat pertandingan berakhir ya. Kalimat bahasa Indonesianya kalian boleh rangkai sendiri tidak masalah, yang penting artinya sama ya. Hingga saat pertandingan berakhir, Amin he Jack, Amin dan Jack, 仅仅 以一分，仅仅 hanya i dengan 一分 1 poin, 1分 1 poin. Kalau 2 poin apa? 2 分. 3 poin apa? 3 分. 100 poin, 100 分. Jadi misalnya kamu ujiannya dapatnya 100 nilainya. 100 分 ya. Jadi 1分 1 poin katanya ya. 险胜对方, 对方 lawannya, lawan mainnya ya, atau responden lawan mainnya ya. 险胜 menang tipis. Jadi katanya hingga saat pertandingan berakhir, Amin dan Jack hanya dengan 1 poin menang tipis dari lawannya. Chen Gong, Chen Gong ini di sini tadi ada ini. Ini Chen Gong ya, berhasil ya. Chen Gong Huode berhasil memperoleh Nanzi Zu Shuang Da Guanjun. Nanzi itu laki-laki, Zu itu tim regu ya, tim regu ya. Kemudian Shuang Da, Shuang itu dulu waktu kita belajar Peipei he Shanshan Shuang Baotai itu anak kembar kan. Jadi Shuang ini artinya adalah pasang. Ta itu pukul. Memukul yang pemainnya ada sepasang, ada 2 orang. Nah, berarti ganda. Jadi pria kemudian 2 orang. 2 orang pria menjadi 1 tim. Berarti ini artinya bahasa Indonesianya ganda putra. Ya, ganda putra. Guanjun juara pertama. Oke, jadi kita ulang sedikit ya. Katanya hingga saat pertandingan selesai ya, Amin dan Jack hanya menang tipis, menangnya hanya 1 poin, menang tipis dari lawannya, berhasil memperoleh juara pertama ganda putra. Ya, jadi setelah melewati pertandingan yang sengit, mereka berhasil menang tipis lah, jadi juara pertama ganda putra, tapi hanya dengan selisih 1 poin saja. Oke, kita lanjut slide yang berikutnya. 除了获得双打冠军，呀，除了获得双打冠军，除了获得双打冠军，oke， 除了获得双打冠军，除了 artinya selain ya, 获得 memperoleh ya, 双打 ini pun sama ya dengan yang tadi ya kan, 双打冠军 yang di sini. Ini kan, ini Shuang Da Guanjun ya, juara pertama ganda, ya kan. Jadi katanya selain memperoleh juara pertama ganda, woman kami, xiao dui, xiao ini dari kata xue xiao artinya sekolah, dui itu regu, tim sekolah, tim regu sekolah. Nah, tim sekolahnya ya, tim sekolah kami ya. Ye juga 获得 memperoleh, le sudah, 女子组单打亚军ya, 女子 itu perempuan, Zu itu regu, tim putri gitu ya, tim putri ya. Tadi kan tim putra, ini tim yang putri. Tanta. Nah, tan ini artinya ganjil. Berarti 1 orang aja. 1 orang aja yang pukul. Berarti bahasa Indonesianya apa? Tunggal putri. Ya, tunggal putri. Ya, Chin itu artinya adalah juara kedua. Ya, jadi katanya selain memperoleh juara pertama ganda, ya, tim regu sekolah kita juga memperoleh juara kedua untuk tunggal putri katanya ya. He itu dan, nanny laki-laki perempuan, hun he campur. Hun he sai ganda campuran ini dia ya. Dan ganda campuran te punya Cicun juara ketiga dan juara ketiga ganda campuran. Jadi mereka dapatnya juara pertama ganda putra, juara kedua tunggal putri, juara ketiga ganda campuran. Oke, lanjut ya. 看到他们的杰出表现，看到他们的杰出表现，看到他们的杰出表现。看到 artinya nampak ya. 他们 mereka, te punya, 杰出表现 hasil yang memuaskan, performance yang luar biasa, performance yang bagus gitu ya. 我们都感到非常骄傲。
kami semuanya merasakan, kan tahu merasakan ya. Kanjue tahu, kanjue itu perasaan, tahu itu tiba, perasaan kita tiba, perasaan apa yang tiba? Feicang luar biasa, jiaoao, bangga. Di sini bukan sombong ya, karena artinya prestasi mereka itu bisa membuat kita agak sombong loh, berarti di sini artinya bangga ya. Jadi jiaoao dalam bahasa Mandarin ada kalau di Indonesia kan ada dua artinya, bisa artinya bangga, bisa artinya sombong. Tapi di sini bukan kita merasa sangat sombong, bukan, tapi kita merasa sangat bangga ya. Jadi dibilangnya selain memperoleh juara pertama ganda, tim sekolah kami atau regu sekolah kami juga memperoleh juara kedua tunggal putri dan juara ketiga ganda campuran. Melihat prestasi mereka yang begitu memuaskan, yang begitu bagus, ya, kita semuanya merasa sangat bangga. Itu dia artinya. Oke, baik. Sekarang kita sudah selesai terjemahannya. Nanti tinggal kalian lengkapi beberapa yang belum saya bantu ya. Oke, kebanyakan yang sulit-sulit kan sudah saya bantu terjemahkan ya, tinggal sedikit yang sudah pernah dipelajari dulu, kalau masih ingat ya sudah ngerti langsung ya. Kalau agak lupa silakan diulang kembali di video yang sebelumnya ya. Oke, kita lihat di sini ada 5 soal pertanyaan, saya bantu terjemahkan dulu ya, kira-kira apa arti dari pertanyaannya. Oke, bacaannya dulu ya, nomor 1. 今天我们学校举办了一场什么比赛？今天sudah tahu artinya ya. Woman sudah tahu, 学校 sudah tahu. Jupan menyelenggarakan, le itu sudah. Ichang sebuah, satu babak gitu ya. Sheme artinya apa? Pisai pertandingan. Sebuah pertandingan apa? Oke, itulah dia kira-kira pertanyaannya ya. Tinggal nanti kalian lengkapi. Sebetulnya cara menjawabnya, sering kakak kelas kalian dulu bilang, rasanya cara menjawabnya jauh lebih gampang dari menerjemahkannya. Kenapa? Tinggal cari yang mirip-mirip, itulah dia jawabannya ya kan. Jadi walaupun tidak tahu artinya, mereka hanya mencari yang mirip-mirip, katanya begitu ya. Tapi sebaiknya ya tahu juga lah artinya ya. Shema ini artinya apa? Oke, baik. Yang nomor 2 sekarang, 我们班上的谁也被选上成为这次代表我们学校的选手。我们班上的谁也被选上成为这次代表我们学校的选手。Woman kami kita ya, pansang kelas ya, te itu punya, Shay ini artinya siapa? Nah, Shay itu siapa ya? Nah, bahasa Mandarinnya yang baru kita bilangnya Shay, kita bacanya Shay. Kalau kakek-kakek kalian dulu mungkin ya, kamu dengar kakek kamu bilang, nggak usah dulu kakek saya bilang siapa, bukan bacanya bukan Shay, tapi dia bilangnya Shui. Itu sama aja, cuma itu ejaan zaman dahulu kala lah, Shui gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang nggak ada lagi yang bilang shui gitu kan, kecuali mungkin kamu nonton opera yang zaman-zaman dulu ya, kesannya supaya lebih dramatis mereka bilangnya shui, gitu ya. Tapi kalau sekarang semuanya bilangnya shui ya. 我们班上的谁 siapa dari kelas kita katanya ya. 我们班上的谁 siapa dari kelas kita 也被选上 juga terpilih 成为 menjadi 这次 kali ini 代表 mewakili 我们学校的选手. Oke, ini kalian terjemahkan sendiri apa artinya ya. Siapa dari kelas kita yang terpilih sebagai wakil bla 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 bla. Oke ya, lanjut yang ketiga. Pisai cincing yang. Pisai pertandingan cincing berlangsung dengan yang bagaimana? Pertandingan berlangsung dengan bagaimana? Oke, silakan dicari ya. Yang keempat, 直到比赛结束的时候 hingga saat pertandingan berakhir, Amin dan Jack, Jin Jin i 几分, ji ini berapa? Jin Jin i 几分显胜对方. Amin dan Jack hanya dengan berapa poin menang tipis dari lawannya. Oke, silakan dicari sendiri ya. Lanjut yang terakhir. 除了获得双打冠军, selain memperoleh juara pertama ganda, 我们校队也获得了什么? Tim sekolah kami juga sudah memperoleh apa? Jadi selain mendapat juara pertama ganda, tim sekolah kita, regu sekolah kita masih memperoleh juara apa? Oke, sebutkanlah dia juara apa yang dia dapat ya. Oke, itu 5 soal pertanyaannya. Silakan boleh pelan-pelan kalian cari, kemudian kalian kerjakan di rumah. Oke, bahannya itu
sudah nanti akan saya berikan di Google Classroom ya, sudah saya post di Google Classroom. Ini dia, bentar ya, saya bukakan untuk kalian lirik-lirik dulu sebentar. Kenapa dia tidak bisa buka? Oke, kita buka pakai yang lain mungkin ya. Ini coba ya, bisa nggak? Nah, ini bisa ya. Oke, di sini ini terjemahannya ya. Terjemahannya agak panjang kan, jadi sampai di sini sampai di bawah ya. Ini terjemahannya. Jadi boleh kalian coba terjemahkan, tinggal dilengkapi ya. Sebagian sudah saya bantu. Satu lagi ini yang menjawab pertanyaan. Oke, ini dia yang menjawab pertanyaannya. Di PowerPoint-nya juga sudah ada sih, sama aja ya. Oke, nah silakan dikerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang kamu mengalami kesulitan, kamu pengen tanya, silakan boleh ditanyakan ya. Boleh ditanya di grup WA, boleh. Kamu mau komen di bawah videonya pun boleh ya. Nanti akan saya balas. Oke, kira-kira itulah dia yang bisa disampaikan untuk materi kita hari ini ya. Untuk yang 一场羽毛球赛第二 ya, sebuah pertandingan bulu tangkis bagian kedua ya. Oke, terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看，大家再见。